bersama Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dunia ini aneh ya, tapi nyata. Kenapa saya katakan aneh? Dulu ada acara TV itu tukar nasib, nasib ditukar. Yang lebih aneh lagi sekarang ada OTG, orang tanpa gejala, tahu-tahu COVID. Saya anggap aneh itu. Apa-apa tuh pakai gejala loh. Ada tanda-tandanya, bahkan adanya langit bumi beserta isi itu tanda-tanda adanya Tuhan. Orang mau lahiran ada tandanya, mules dulu, kadang pecah ketuban satu. Orang balik pun ada tanda-tandanya. Kalau perempuan kalau sudah main ini tandanya dia sudah balik. Kalau laki-laki kalau dia sudah mimpi berhubungan sehingga keluar air mani itu sudah balik. Orang sakit jantung ada tanda-tandanya. Apapun ada tanda-tandanya. Kok sekarang ada penyakit tanpa tanda-tanda itu gimana? Ini saya diakal-akalin, apa dia yang ngakal-ngakalin? Iya yang ngakal-ngakalin, Bang. Maka dari itu, percayalah kamu kepada Allah. Maka kamu selamat dengan yang begitu-begitu itu. Iya, betul. Lewat. Bener enggak jamaah ya? Orang sehat-sehat dicek tahu-tahu positif. Oh enggak diapa-apain kok tahu-tahu positif. Orang mau jatuh cinta pun ada tanda-tandanya. Punya anak kemarin. Kalau puber, oh jerawatnya keluar, tandanya dia puber. Kalau sudah usia 40 ke atas 50 sering dandan puber kedua. Iya. Betul nggak itu? Betul? Mau ke Jakarta aja pakai tanda kok. Mau ke Surabaya pakai tanda. Kok COVID nggak pakai tanda tuh ada COVID. Itu COVID model apa itu? Penyakit model apa itu? Model nggak jelas itu. Tidak ada tanda berarti kan tidak jelas. Yang jelas saja susah apalagi yang nggak jelas. Kok dijelas-jelasin gitu kenapa nggak usah disamar-samarin? Aneh tapi nyata. Bingung ku memikirnya. COVID lah COVID. Wayanya mati ya mati. Sekarang orang tuh dibikin gak percaya dengan takdir. Hah? Benar apa enggak? Seakan-akan Tuhan itu mau disembunyikan di balik COVID. Hah? Justru COVID itu harus kita tutup dengan keyakinanmu kepada Allah. Jangan keyakinan kamu itu ditutup dengan COVID. Bukan saya tidak bantu pemerintah, justru saya bantu pemerintah. Pengajian malam ini salah satu bentuk kecintaan saya terhadap bangsa dan negara ini. Pengajian malam ini adalah salah satu bentuk bahwa saya peduli dengan pemerintah. Emang nggak risiko? Saya memimpin orang banyak, ini risiko. Saya salaman dengan orang ribuan, risiko. Tapi sehat-sehat aja tuh. Ada yang salamannya pakai kaki, malah kena COVID.
Biar nggak pada takut tuh. Ya. Kadang mati tabrakan COVID. Seakan-akan yang bikin mati sekarang bukan Tuhan lagi. COVID. Memang malaikat maut sudah gak punya cara lagi selain COVID. Nanti yang bikin susah orang dibikin susah sendiri sama Allah. Baru tahu. Jadi kalau dibilang kita nggak peduli, ini sangat peduli. Protokol kesehatan tetap kita pakai. Ada jarak, betul apa enggak? Tapi doa itu penting. Kekuatan langit, keterlibatan langit itu penting untuk menyelesaikan masalah. Masalah tidak akan selesai tanpa campur tangan Allah, tidak akan selesai. Wallahi wa nabi tidak akan selesai. Allah yang membuat masalah, Allah yang menyelesaikan masalah. Kita ini cuma syarat, formalitas apa yang kita lakukan. Hakikat yang menentukan adalah Allah. Selain Allah tidak ada. Jangan keimanan kamu, keyakinan kamu teracuni dengan situasi dan kondisi ini. Bukan kita sombong, bukan. Tapi iman harus tetap ditegakkan dalam situasi dan kondisi apapun. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jangan dianggap sombong. Bukan. Menunjukkan keimanan. Bukan satu kesombongan. Karena yang kita sombongkan ada. Bukan diri yang kita sombongkan. Bukan aku yang kita sombongkan. Tapi Allah yang kita jadikan modal buat kesombongan itu. Betul apa tidak? Betul. Jamaah. Kalau secara logika orang tidak kerja, kira-kira bisa makan apa tidak? Hah? Kalau orang nggak kerja, kira-kira hidupnya bisa mapan apa tidak? Kiai-kiai itu pejabat semua. Pengangguran Jawa Barat. Ayo, saya mau tanya, emang ada kiai yang punya gaji tetap? Ada? Kali gajinya kiai kelas ustad, dapat gaji dari negara sekian. Kalau kiai sekian, nggak ada. Tapi kiai telah membantu negara, mendidik rakyat Indonesia, mengenalkan akhlak, mengenalkan keimanan. Tapi pernahkah kiai menuntut macam-macam? Tidak. Begitu juga jamaah manakib. Kalau ini dianggap satu kesalahan, kamu datang ke tempat ini siap menghadapi risiko apapun, hanya satu, berdoa kepada Allah, mohon keselamatan buat diri, keluarga dan bangsa dan negara. Ini baru namanya perang, jihad melawan COVID. Lawan COVID ngumpet. Perang model apa gue? Ya tambah melenggang-lenggong COVID-nya berlaku. Oh. Takut semua tuh sama gua. Semua takut, ngumpet. Satu yang wajib kita takut. Siapa? Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Kalau kamu takut kepada Allah, kamu siap menjadi pelayan Allah. Kau siap menjadi abdi ya Allah. Siap menerima apapun yang Allah kehendaki. Jangan takut, Allah sudah janji. Ya dunya uhdumi liman khadamani. Ya dunia ini beserta isinya. Ya, selain Allah ini, semua yang namanya yang musnah ini adalah dunia. Betul apa enggak? Yang akan musnah ini adalah dunia, termasuk kamu dan aku adalah dunia. Betul apa tidak? Betul apa tidak?
Dunia beserta isinya fana, semua akan musnah. Covid ini juga akan musnah. Yang musnahkan siapa? Kalau kapan? Kalau sudah saatnya. Kalau kata bahasa, yang tadinya gagah dan perkasa, kuat, tidak usah dicari kamu menjadi lemah. Nanti sudah tua lemah sendiri. Mati tidak usah dicari, wayahnya mati sendiri. Kamu lari dari kematian, mau lari kemana? Hah? Mau ngumpet kemana? Ngumpet di masker? Wahnya mati ya matilah. Ini penting. Supaya apa? Kita mampu. Coba kalau semua pas ketakutan. Semua ketakutan, rakyat ketakutan. Tidak ada yang keluar rumah, yang dagang nggak ada. Banyak yang mati kelaparan. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Orang ditakut-takutin dulu. Yang mau dagang nasi pecel nggak dagang. Di Jakarta PSBB lagi itu. Lo mending kalau PSBB itu menurun. Oh PSBB nambah meningkat kok. Coba, untung. Harus bersyukur ke Allah. Ya, di tengah Covid, rakyat Indonesia masih diberi keberanian oleh Allah. Jangan malah dianggap salah. Coba, semua dibikin takut sama Allah. Kiainya takut. Yang mau ngaji takut. Kiainya takut. Yang mau dagang takut. Semua di dalam rumah. Apa ini enggak lebih berbahaya dari Covid? Hah? Hah? Bersyukur. Kita bersyukur, negara ini bersyukur. Punya rakyat Indonesia seperti kalian. Seperti orang-orang di kampung, orang-orang di pasar, ya, yang dagang, jual bakso. Bersyukur, dia berani menerobos risiko hanya demi bertahan hidup. Malah dipegang, didenda lagi. Orang dagang bakso didenda. Pribeng gue. Ini gak ada ngerti kayak gue. Ini aturan model apa? Jadi katanya Kiai tadi itu, Kiai Fatahillah, yang mana kita selamat banyak duit lah, itu gimana banyak duit kalau gak ada yang keluar rumah? Untuk itulah tetap kita ikutin protokol kesehatan, tapi jangan kamu dicekam oleh ketakutan yang berlebihan, karena itu hanya akan membuat kamu jatuh kepada jurang kenistaan. Hidup Jamaah Manakib. Luar biasa, luar biasa. Tadinya mau ngomong hidup Covid, saya nggak jadi ah. Itu sangat luar biasa Covid itu. Bikin mengkeret banyak orang, ya. Ini saya batul tadi Covid lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya cintai, seluruh jamaah dan imam-imam manakib. Juga dari pengurus NU, ada Kiai Adik Fatahillah dan rekan-rekan yang juga saya banggakan dan saya cintai. Tak lupa pula istri dan anak-anak saya
beserta santri-santri Al-Baghdadi. Kenapa demikian? Tanpa dukungan keluarga, kadang kita tidak bisa berjuang dengan hati yang tenang. Coba kalau suami mau berangkat ngaji, istri cemberut, enak enggak berangkat ngaji? Hah? Suami mau sodako, istri mukanya ditekuk, enak apa tidak? Istri berangkat ngaji, kalau suami berangkat ngaji, kalau istri tidak bisa menjaga diri, tenang apa tidak? Dukungan keluarga adalah nomor satu di dalam kita berjuang dalam hidup. Iya apa tidak? Bagaimana Rasulullah sukses berjuang di dalam Islam? Karena didukung oleh istri-istri yang soleha, oleh sahabat-sahabat yang setia, istri-istri yang setia, oleh pengikut yang setia. Al-Baghdadi pun sukses sehingga ada di seluruh Indonesia. Ini tak lepas dari dukungan keluarga, istri, anak, santri, imam, dan jamaah yang setia. Oleh karena itu, kita adalah satu. Sakitmu adalah sakitku. Betul? Betul apa betul? Jamaah. Oleh karena itulah, sebagaimana Ki Adik Fatahillah tadi bilang, Rois tadi bilang, bahwasannya semua yang hadir ini tentunya memiliki harapan. Iya apa tidak? Dan harapan itu tidak akan pernah terwujud tanpa Allah yang mewujudkan. Untuk itu, syariat itu lakukan. Tapi hakikatnya tetap Allah yang menentukan. Maka dari itulah, wahai jamaah yang amat Abah cintai, ya, takut itu wajar karena takut bagian dari ketentuan. Tapi ingat, sedikit katanya ini kan Jakarta mau PSBB lagi nih. Hah? Sambil gini kalau ngomong, kita melakukan, ya. Yang sengsara itu kan dagang sate, dagang yang buka warungan, masih. Sampai mana barusan saya bilang? Wala nabluwannakum bisai'in minal khauf. Betul? Wal ju'. Terus? Wa nafsin minal amwal wa anfus was samarat. Sungguh aku akan menguji, ngetes, uji, apa persamaannya? Hah? Mencoba, ya, sungguh aku akan mencoba menguji, ya, kepada kita semuanya dengan sedikit rasa, sedikit apa banyak? Disuruh sedikit apa banyak? Sedikit. Namanya sedikit, lama-lama kan habis. Loh, kalau suruh takut terus, loh, tidak sesuai nanti gitu. Sedikit, jangan berlebihan. Dengan sedikit rasa takut, ya, dengan dikuranginya rezeki. Betul enggak? Betul apa enggak? Yang biasanya tadinya bisa dagang, nggak bisa dagang, ya ini bagian dari ujian. Tapi ingat, ya dikuranginya apa lagi? Hasil panen buah-buahan, ya kalau pertanian, ya atau hasil usaha. Dikuranginya jiwa, alias kematian. Loh, ini sudah ketentuan. Kalau nggak dikurangin kan padat. Betul. Ya benda. Dikuranginya jiwa. Wa basyiri sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka apabila ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan rasa takut, tadi takut dengan adanya corona, dikembalikan kepada Allah. Semua dari Allah, kembali kepada Allah, maka kamu akan tegar berdiri.
Ya pada kalau datang dari Allah, yang menyelesaikan siapa? Ya Allah. Ya buktinya, masker nggak bisa nyelesain. Yang nyelesain masker? Hah? Buktinya, kalau bisa nyelesain, berapa banyak yang didenda tidak pakai masker? Berapa banyak pula yang kena COVID tapi nambah? Berarti kan nyelesain. Yang nyelesain siapa? Nah ini penting. Ya, kekuatan doa itu penting. Jangan diabaikan. Betul? Jangan diabaikan. Maka perintahkan, ajak seluruh rakyat Indonesia berdoa meminta kepada Allah, kepada Tuhan menurut agamanya masing-masing, keyakinannya masing-masing. Itu seharusnya penting itu. Dulu kalau ada begebluk, kalau bahasa di tempat saya itu begebluk itu sakit pagi mati sore, sakit sore mati pagi. Ada yang mati hidup lagi, itu punya keang. Jadi itu namanya hidup tanpa ajal, mati tanpa ruh. Jadi hidup tanpa ajal, mati tanpa ruh, gimana sih kebalik? Hidup tanpa ruh, mati tanpa ajal. Apa itu? Udah gak usah dipikir-pikir. Jadi dulu baca burda, tiap malam tuh burda keliling pakai obor. Kadang baca istighosah, ya arhamar rahimin, ibadallah, itu keliling pakai obor. Tiap malam itu dzikir, ada istighosah, ada sholawat, macam-macam dibaca sudah. Tuh ini kok malah suruh ngumpet, riben gue. Maka dari itu saya yakinnya, ya. Tidak perlu kamu bertanya, kapan COVID akan berakhir? Maka jawabannya, kapan kamu akan menyerahkan semua ini kepada Allah, di saat itulah akan berakhir. Katanya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, ketika orang ditimpa dengan musibah, dengan kesulitan, pertama yang ada dalam pikirannya adalah dia akan datang kepada para dermawan atau orang-orang kaya atau orang yang dianggap bisa membantu kesulitannya. Logis gak ini? Betul gak begitu biasanya? Kalau dia sakit, yang dia cari adalah dukun atau dokter atau tabib yang bisa menyembuhkan. Ketika dia sudah tidak menemukan semua itu, baru dia akan minta kepada Allah. Tapi ketika hatinya masih berharap kepada itu, Allah tidak akan mengabulkan doa itu. Kecuali dia putuskan semua harapannya itu, kecuali hanya Allah dia jadikan harapan, baru Allah akan kabulkan doa orang itu. Kapan akan berakhir? Kalau semuanya sudah meyakini, tidak usah seluruh rakyat Indonesia, ya, tidak usah seluruh rakyat Indonesia, 10-20% saja, semuanya yakin bulat kepada Allah, ini akan menyelesaikan semua masalah. Ya katanya Kiai tadi gimana? Takdir Allah tidak bisa dirubah kecuali dengan doa yang dikabulkan oleh Allah. Contoh, ini contoh ya. Bertanya, ya Syekh Ahmad, saya akan berangkat dagang di bulan ini dan tahun ini. Doakan saya biar saya selamat dan saya mendapatkan untung yang besar. Lalu apa jawabnya Syekh Ahmad? Wahai saudagar, kalau kamu berangkat di dalam bulan ini, tahun ini, kamu akan mendapatkan untung yang besar, tapi kamu akan mati di bulan ini, tahun ini, sepulang dari dagang, kamu akan mati dirampok. Kok bisa tahu Syekh Ahmad? Karena ditunjukkan oleh Allah takdir saudagar itu. Lalu apa dilakukan itu? Tapi kalau Syekh Ahmad, datanglah kamu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, minta petunjuk kepada beliau. Diarahkan kepada, tidak malah ditakut-takutin, dikasih solusi, betul apa enggak? Jangan keluar kamu, jangan keluar. Nah begitu. Tapi cobalah kamu datang kepada Syekh Abdul Qadir
diperintah ke Syaikhul Qadir. Coba dari peristiwa ini renungkan baik-baik. Padahal Syekh Ahmad itu sudah tahu, diberitahu oleh Allah kalau seorang saudagar ini akan mati di bulan itu dan akan dapat untung besar dan matinya dirampok. Tapi masih dikasih harapan oleh Syekh Ahmad, tapi datanglah kamu kepada Syaikhul Qadir Jilani, mintalah petunjuk beliau. Lalu datanglah kepada Syaikhul Qadir Jilani, lalu dia utarakan kepadanya, dan apa disampaikan oleh Syekh Ahmad? Iya, aku tanggung jawab. Berangkatlah kamu, kata Syaikhul Qadir Jilani. Kamu akan dapat untung besar dan kamu akan selamat. Berangkat dia. Syaikhul Qadir meminta kepada Allah sampai 70 kali beliau itu naik turun minta kepada Allah. Bayangkan, Syaikhul Qadir Jilani kalau ibaratnya mengajukan itu 70 kali permohonan kepada Allah dalam semalam hanya untuk satu orang. Naik ke tingkat 60 masih kelihatan takdirnya orang itu. Begitu naik ke tingkat 70 tidak lagi kelihatan takdir orang itu, sehingga selamatlah orang itu. Sampai tidak terlihat takdir buruknya itu, tidak terlihat. Singkat cerita, si pedagang tadi betul mendapatkan untung yang besar. Kalimat Jama' Manaqib ini jual minyak laku keras gitu. Ya. Begitu pulang di tengah perjalanan, jadi benar apa yang ceritakan beliau ini benar. Rois tadi benar. Takdir gak bisa dirubah kecuali dengan doa. Jadi bukan dirubah dengan syariat itu, betul apa enggak? Tapi dengan doa dengan cara tadi apa itu? Ya apa saja lah. Nah, akhirnya si pedagang tadi betul dapat untung besar. Nyampe di tengah perjalanan dia ingin buang air besar, sehingga mencari WC umum. Duit zaman dulu kan tidak pakai dompet, ya, nggak pakai dompet, nggak pakai tas kayak sekarang, ya, kayak Pak Bambang ini selalu bawa tas gini kan, tapi nggak ada isinya. Selalu bawa tas. Nah, sekarang kan ada tas itu nggak ada, ya. Jadi pakai kantong dari kulit itu, sehingga karena dia buang air besar masuk ke WC umum. Ya, namanya WC umum berarti buat siapa? Umum, buat banyak orang, betul apa enggak? Setelah itu, begitu dia masuk, masa dia buang air besar, kantongnya masih di sini. Dicantolin lah yang namanya kantong yang berisi uang dagangan tadi, cantolin. Saking asiknya dia buang air, selesai karena mules, selesai lupa dia dengan uangnya tadi, lupa. Pulang dia, ditinggallah kantong tadi di dalam WC. Begitu perjalanan yang begitu jauh, ya mungkin sini Jakarta kali ya, kalau sekarang kali ya. Kecapean, akhirnya si saudagar tadi tertidur. Saking capek, habis minum gini, telentang-telentang, ngadem-ngadem, tertidur. Nah, di dalam tidurnya si saudagar tadi bermimpi. Bermimpi dia berdagang, mendapat untung besar, lalu dia pulang. Dalam perjalanan itu dia dicegat oleh rampok. Lalu uangnya diambil, dianya dibunuh dengan cara digorok sama rampok tadi. Sehingga dia terkaget. Begitu terkaget, dipegang, ininya ada darah beneran. Artinya apa? Nanti saya jelaskan. Setelah dia kaget, dia ada darah. Waduh, saya mimpi. Baru dia, iya, uang saya. Ingat, aduh, uang saya ketinggalan di WC umum. Dia kembali lagi ke WC umum. Perjalanan berapa jam? Dari WC umum dia pulang sudah berapa jam? Taruhlah umpamanya 4 jam. Ditinggal itu 4 jam di WC umum, kira-kira secara akal masih ada nggak barang itu? Hilang.
Ditambah lagi dia tidur berapa jam kita nggak tahu. Balik lagi di situ 4 jam, sudah berapa jam? Mungkin sudah ada hampir sehari semalam. Balik lagi ke tempat WC, begitu dibuka, uangnya itu masih ada, wahai jamaah. Artinya apa tadi? Karena sebab doanya Syekh Abdul Qadir yang dikabulkan oleh Allah, sehingga takdir yang harusnya takdir buruk yang terjadi kepada saudagar tadi oleh Allah, tetap takdir tidak akan bisa dihilangkan, tetap akan terjadi, dan itu pun tetap terjadi, tapi dipindah oleh Allah. Takdir buruknya yang dirampok dipindah ke alam mimpi, uangnya yang diambil rampok itu pun dipindah dalam mimpi, lalu uangnya ditaruh di lupa oleh Allah. Sehingga takdir Allah tetap terjadi, tapi terjadinya di alam mimpi dan lupa. Sehingga di alam nyata dia selamat dari takdir buruk itu. Sebab dok. Betul?